Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dosen senior. Saudara, hari ini saya akan berbagi tips dan saya akan memberikan materi bagaimana cara menjual kamar hotel sehingga terjual habis dan hotel menjadi full occupancy. Ya, saudara, sebelum saya menjelaskan, kita harus tahu dulu hotel itu apa yang dijual hotel dan apa yang dijual oleh resort atau cottage di dunia pariwisata ini. Ya, saudara, hotel, resort atau villa itu menjual yang namanya fasilitas. Ya, selain fasilitas, yang utama adalah kita harus menjual pelayanan. Kita harus menjual servis. Ya, kita harus menjual servis dan pelayanan. Yang pertama, yang kedua adalah kita harus menjual kebersihan. Ya, yang kita jual di hotel itu adalah kebersihan. Selain pelayanan yang utama, kita harus menjual kebersihan. Kebersihan arealnya, kebersihan kantornya, kebersihan halamannya, kebersihan kamar mandinya, kamarnya, dan lain sebagainya. Intinya adalah tamu itu harus merasakan nyaman, bersih, dan enak untuk dinikmati. Baru yang terakhir adalah kita menjual fasilitas. Dalam menjual fasilitas, setiap hotel kita harus melihat apa yang bisa dijual. Ya, yang bisa dijual di bisnis hotel, villa ataupun resort adalah yang pertama adalah tentu fasilitas kamar. Ya, kemudian fasilitas restorannya, kemudian swimming poolnya, apalagi ada meeting roomnya. Ya, selain itu apa? Kita mungkin ada kolam renangnya, ya, mungkin ada tempat rekreasinya dan lain sebagainya. Itu yang harus kita fokuskan. Jadi kita harus menjual fasilitas-fasilitas yang ada itu dengan maksimal. Intinya adalah di dalam hotel itu saling bekerja sama. Ya, seorang tim pemasaran, dia harus berusaha memaksimalkan mungkin untuk memasarkan hotel ini supaya diketahui oleh masyarakat banyak. Ya, dan setelah diketahui masyarakat banyak melalui strategi promosi dan lain sebagainya, kemudian tamu itu datang ke hotel, baru tim yang di hotel, yaitu di front office, di FB department, ya, di bagian operasional, itu membuat bagaimana caranya supaya tamu itu enjoy di hotel dan ingin berlama-lama serta bisa kembali lagi dan menjadi customer atau loyal customer di hotel kita. Ya, yuk bagaimana cara mendatangkan dulu? Cara mendatangkan hotel itu supaya kamar hotel kita menjadi penuh dan terjual habis. Ya, kita bergerak di dunia pemasaran. Ya, di setiap hotel pasti ada namanya marketing dan sales department. Ya, tugas mereka adalah mengangkat nama hotelnya, mengangkat nama perusahaan dan brand image-nya supaya diketahui oleh masyarakat luas dan masyarakat luas akan mencoba pelayanan kita. Ya, di dalam departemen sales ada beberapa segmen, beberapa market yang harus kita kuasai, beberapa tim yang harus menguasai setiap segmennya. Ya, yang pertama adalah sebuah hotel itu pasti disupport dari beberapa segmen pasar. Ya, segmen pasar itu misalnya hotel itu pasti akan didatengin oleh masyarakat biasa atau masyarakat semua. Ya, kemudian ada dari organisasi yang datang ke hotel itu untuk melakukan kunjungan, untuk melakukan aktivitas di sana. Ada dari korporasi atau dari perusahaan-perusahaan. Dan juga ada dari pemerintahan yang melakukan rapat dan lain sebagainya di sana. Dan ini harus kita fokuskan dan kita tempatkan seorang sales. Ya, artinya dalam sebuah hotel itu harus kita bagi segmentasinya. Ya, misalnya untuk mengharap pangsa pasar pemerintahan, kita harus tempatkan seorang sales eksekutif yang fokus di market pemerintahan atau government. Ya, kemudian untuk yang di korporasi atau di perusahaan-perusahaan, kita tempatkan satu orang sales yang
bergerak dan terus fokus untuk membesarkan pangsa pasar korporasi. Ya, dan kemudian untuk yang di travel agent atau di organisasi kita tempatkan satu orang sales. Ya, dan kita tempatkan satu orang digital marketing untuk mengangkat brand, untuk menyebar luaskan segala informasi di hotel kita sehingga diketahui oleh masyarakat luas. Ya, seorang marketing, ya, satu persatu akan saya jelaskan. Seorang marketing digital atau marketing communication, dia setiap harinya adalah mengupdate dan membuat konten-konten yang menarik untuk segera diupload di online, ya, bisa masuk di marketplace, kemudian membuat YouTube, membuat Instagram. Intinya adalah bagaimana mengangkat brand image hotel itu supaya diketahui oleh masyarakat luas yang ada di Indonesia. Ya, intinya harus aktif membuat konten hotel itu dan fasilitasnya serta aktivitas yang ada di dalam hotel semaksimal mungkin setiap hari untuk dilakukan, untuk mengupdate setiap hari. Ya, sehingga algoritma di YouTube, Instagram dan sebagainya akan terus masuk dan akan terus memberikan informasi ke seluruh masyarakat yang ada di Indonesia bahkan di luar negeri. Ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua adalah seorang sales setiap segmennya harus keluar dari hotel, ya, harus mempersiapkan untuk menemui customer, menemui siapa, menemui customer, menemui decision maker di setiap perusahaan, di setiap government, ya, di setiap organisasi. Dia harus keluar setiap hari, minimal harus membuat janji ketemu dengan 5 orang setiap harinya. Harus keluar dan harus keluar dan terus bertemu dengan 5 orang di sana dengan membawa sales kit supaya mereka mengetahui apa dan bagaimana hotel yang kita promosikan. Yang bayangkan kalau satu hari 5 orang atau 5 decision maker, maka 1 bulan sudah lebih dari 50 perusahaan yang akan kita jelaskan. Artinya apa? Artinya mereka akan mengetahui hotel kita dan setiap bulannya terus bertambah, dan semakin banyak orang mengetahui hotel kita, semakin besar pula peluang untuk mendatangkan mereka. Ya, intinya setiap segmen harus keluar dan harus melakukan aktivitas sales trip atau sales visit. Oke. Selain itu, untuk segmen travel agent itu mau tidak mau dia harus masuk dan mengupdate, ya, dan mengupdate di marketplace, di travel agent. Dia harus mendatangi travel agent baik online maupun offline, serta memastikan bahwa hotel kita sudah memiliki website dan website kita bisa masuk ke ranking pencarian teratas. Ya. Saudara, kita harus lakukan hal seperti itu. Ya, selain itu kita harus aktif untuk ikut di dalam sebuah pameran pariwisata. Kita harus ikut ke setiap pameran-pameran. Ya, misalnya kalau ada wedding, ya, wedding expo, hotel harus ikut di sana untuk mempromosikan ballroom kita, atau kita bekerja sama dengan event organizer di sana untuk mempromosikan bahwa hotel kita memiliki lokasi yang bisa digunakan untuk acara wedding. Ya, kita aktif ke pameran-pameran itu dan kita bekerja sama dengan organizer di sana, atau bahkan kita harus membuat booth di sana untuk memberikan represent bahwa hotel kita ini cocok untuk melayani keinginan mereka semua. Ya. Saudara, itu yang harus kita lakukan, ya. Kemudian kita kontrol lagi, dan dalam 1 bulan kita lihat dari tempat yang sudah kita kunjungi itu sudah berproduksi atau tidak. Kalau memang belum berproduksi, maka kita harus hubungi lagi di bulan depannya, say hello, apa kabar, gitu ya. Artinya kita harus maintain relationship itu semaksimal mungkin, ya, sesering mungkin, sehingga apa?
begitu mereka ada tamu, begitu mereka ada kegiatan, maka secara otomatis dia akan mengetahui. Mereka akan ingat dengan hotel yang sering mendatangi mereka. Ya, kalau dia sering dan hubungan menjadi akrab, maka secara otomatis begitu dia ada acara, langsung datang ke tempat kita dan melakukan negosiasi. Ya, itu harus dilakukan. Mau tidak mau harus dilakukan untuk memperkenalkan, untuk menjalin hubungan baik dengan decision maker. Ya, decision maker tidak harus direktur, tidak harus sekretaris, tetapi frontline mereka yang bisa memberikan rekomendasi kepada pimpinan-pimpinan mereka. Ya, dan seorang sales mau tidak mau harus melakukan seperti itu supaya semakin banyak yang kita datengin, semakin besar kemungkinan untuk bisa datang ke hotel kita. Tidak sekarang, mungkin besok, tidak besok, mungkin lusa. Kita harus lakukan itu terus menerus, maka itu akan terjadi gelembung. Kita akan menjadi sebuah es salju, gitu ya. Lama-lama menjadi besar dan dia akan datang ke tempat kita. Ya, semakin banyak yang kita datengin, maka semakin besar peluang untuk bisa mendatangin ke hotel kita dan melakukan menikmati pelayanan hotel kita. Ya, saudara, itu yang harus kita lakukan. Bagaimana cara kita bisa meramaikan hotel kita? Melalui online kita lakukan, ya, kemudian melalui offline, yaitu melakukan sales call ke setiap perusahaan, ke setiap organisasi atau ke setiap event-event. Ya, semakin sering kita lakukan, maka secara otomatis maka hotel kita akan menjadi ramai. Ya, dan tentu kita harus sering membuat event. Sebagai contoh, kita membuat event, kita undang, kita buat seperti sekretaris gathering misalnya. Kita undang sekretaris yang ada di hotel, di area kita, ya, untuk hadir ke tempat kita, untuk melakukan hotel tour, ya. Dan setelah itu kita buatkan acara, kemudian kita undang untuk makan. Intinya adalah kita gunakan biaya pemasaran kita untuk mengundang orang-orang yang bisa membuat keputusan. Seorang sekretaris itu mau tidak mau dia akan memberikan informasi ke pimpinannya, ya. Dan kalau ada acara pasti akan merekomendasikan ke tempat hotel kita. Tergantung bagaimana fasilitas kita, tergantung bagaimana hubungan seorang sales dengan mereka. Ya, kita sering membuat event-event itu dan hotel kita semakin dikenal dan mereka akan mencoba. Ya, lakukan hal seperti itu, saya yakin hotel Anda akan bisa ramai. Ya, terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda dan Anda bisa meramaikan hotel Anda. Sukses bersama Dosen Senior.